Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Baik, pada kesempatan ini saya Doni Fernando dari PBSB akan membacakan hasil UAS saya mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. PT Bank Maju Mundur Tbk saat ini tengah menerima proposal mengajukan kredit dan perusahaan yang menjadi calon debitur sebagai seorang analis pembiayaan pada PT Bank Sejahtera dan akan diminta setidaknya memberikan informasi terkait. Yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis dan calon debitur tersebut. Yang kedua, analisis terhadap arus kas calon debitur tersebut. Yang ketiga, analisis risiko. Analisis lain yang dipaksakan dalam pekerjaan pinjaman kredit. PT Bank Maju Mundur mengharapkan Anda memiliki informasi sebanyak mungkin terkait hal-hal yang di atas sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebetulan dengan memberikan informasi relevan sebanyak mungkin hasil analisis Anda serta berikan simpulan berupa rekomendasi pada apakah PT Bank Maju Mundur Tbk layak memberikan pinjaman pada debitur tersebut atau tidak. Yang pertama, analisis lingkungan dan bisnis PT Univer Indonesia. Analisis lingkungan internal. Pendekatan yang dipakai oleh PT Univer menang dengan orang-orang bahwa mereka percaya dalam memberikan sebuah lingkungan di mana individu dapat mencapai tujuan mereka, baik secara profesional maupun secara pribadi. Dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan orang-orang terbaik, kami menyadari kebutuhan dan menawarkan mereka cara untuk memanfaatkan peluang, ruang untuk berhasil dan tumbuh, dan arah lebih di mana untuk mengejar karir mereka. Pendekatan kami dirikan kepada nilai-nilai kita sebagaimana tercantum dalam kode etik prinsip bisnis. Ini menjelaskan bagaimana kita berusaha untuk melakukan orang kami dan standar tinggi perilaku dan mereka. Sebuah tempat untuk berhasil membangun budaya kinerja, memberikan penghargaan orang-orang, memberikan inspiring rakyat dan motivasi mereka. Sukses membuka untuk memberikan ambisi pertemuan kami. Proses informasi pada saat proses transformasi berarti mengambil keputusan sulit di mana hilangnya pekerjaan telah diperlukan. Kami telah mengambil pendekatan yang bertanggung jawab. B. Mengenai analisis lingkungan eksternal. Menerima posisi perusahaan sangat penting bagi perusahaan dan memiliki eksternal strategi untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam usaha yang dijalankan karyawan, pemerintah, investor, dan banyak orang lainnya, dan mendapatkan keuntungan ekonomi dan kegiatan. Sebuah kesempatan yang berkembang adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menghasilkan rendah dalam mengembangkan dan pasar negara berkembang. Faktor eksternal dari PT Univer, konsumen dan AMP supplier, bertujuan untuk mengelola isu-isu berkelanjutan di seluruh rantai nilai. Hal ini melibatkan kerja sama dengan pelanggan dengan pemasok pelanggan. Dalam lengkap pelanggan, cepat berupa isu berkelanjutan menjadi bagian yang jauh lebih besar dan interaksi kita dengan penjir besar atau pemasok. Berkomitmen untuk mendukung mitra kami dalam bekerja terhadap prinsip-prinsip yang digariskan dalam kode pemasok Univer. Eksternal dan jaminan. Di sini kita berbagi pandangan eksternal pada strategi dan pelaporan. Yang kedua, analisis terhadap arus kas PT Univer Indonesia. Di tengah kondisi bisnis dan ekonomi yang menantang, perseroan mampu mencatat arus kas bersih dalam aktivitas operasi sebesar 7, triliun atau meningkat sebesar 12,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Arus kas untuk aktivitas investasi juga tercatat positif sebelum dengan penerimaan dari hasil penjualan, hak distribusi mereka dagang lokal, pembayaran pinjaman bank sebesar 3, triliun, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 6,9 triliun. Perseroan berhasil menjaga arus kasnya dengan jumlah kas dan setara sebesar 351,7 miliar pada akhir tahun 2018. Arus kas dan aktivitas operasi.
Arus kas perseroan dan aktivitas perniagaan naik 12,1% atau 854,7 miliar. Kenaikan arus kas dan aktivitas operasional berasal dari kenaikan penerimaan data dan pelanggan sebesar 3,2% atau 1,7 triliun. Omset dengan peningkatan pembayaran untuk beban jasa dan royalti sebesar 2,8% atau 613 miliar dan meningkatkan pembayaran remisi karyawan sebesar 68 miliar. B. Arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan produk, spread dan merek dagang lokal sebesar 2,8 triliun dan penjualan aset dimiliki untuk dijual sebesar 195 miliar. Penerimaan ini diomset dengan pembelian aset tetap sebesar 998,3 miliar di tahun 2018. Arus kas dari aktivitas arus kas perseroan ini digunakan untuk aktivitas pada 2018 sebesar 9,9 triliun atau meningkat sebesar 6,7 dibanding tahun sebelumnya. Aktivitas penerimaan meliputi pembayaran pinjaman bank sebesar 3,0 triliun dan pembayaran dividen sebagai pemegang saham sebesar 6,9 triliun. Nomor 3, analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit PT Univer Indonesia. Risiko kredit. Perseroan memiliki risiko kredit pertama berasal dari simpanan dalam bank dan kontrak diversitas yang diberkati dan dari bank kredit diberikan kepada pelanggan. Perseroan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan di bank dan aset detektif dengan minoritas reputasi kredit rating dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dan kontrak untuk menghindari konsentrasi atas risiko dan kredit kas dan di bank dan setara kas disimpan pada beberapa instruksi keuangan yang berbeda dengan kinerja baik. Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit terkait dengan piutang usaha karena perseroan memiliki banyak pelanggan tanpa adanya pelanggan individu yang disignifikasikan untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh piutang yang tak tertagih. Sebagian pelanggan diharuskan untuk memberikan penjaminan berupa bank garansi yang dapat dicairkan oleh perseroan pada saat pelanggan dinyatakan tidak dapat melunasi utangnya. Selain itu, perseroan juga dapat memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan kepada pelanggan dengan sejarah kredit yang baik. Piutang saat jatuh tempo, penilaian setiap pelanggan dibesarkan pada posisi keuangan pelanggan serta pengalaman sebelumnya. Exposure maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan setelah dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai. B. Risiko nilai tukar mata uang asing. Perseroan terekspos risiko nilai tukar sebagai mata uang asing yang terutama timbul di mata uang USD atau Euro. Risiko nilai tukar kini masing-masing muncul dalam transaksi akan datang yang meningkat serta relasi aset liabilitas moneter dalam mata uang asing. Untuk mengelola exposure atau faktor nilai tukar mata uang asing, perseroan juga dapat pada berada tingkat yang diterima dengan memberikan mata uang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi reputasi jangka pendek yang datang dalam utang asing, terutama untuk membayarkan pembelian bahwa baku impor yang berdasarkan data jatuh tempo pembayaran utang dalam mata uang asing. Tujuan dari aktivitas lindung nilai ini adalah untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan perseroan. C. Risiko suku bunga. Risiko tingkat suku bunga perseroan timbul dari pinjaman bank. Risiko suku bunga dikas secara signifikasikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Semua pinjaman bank memiliki tingkat suku bunga tetap. Perseroan tidak memperhitungkan setiap pinjaman dengan suku bunga tetap pada nilai wajar melalui laba rugi. Oleh karena itu, perubahan suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laba rugi. D. Risiko likuiditas. Untuk memastikan persediaan kas,
Departemen Treasury menyiapkan pemikiran kebutuhan arus kas dan melihara fasilitas keamanan dengan fasilitas kredit yang memadai. Mungkin cuma itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.